Sabtu 5 Juni berangkat servis lagi ya. Kita keliling-keliling ya di area wilayah Magelang, tentunya masih bersama Kurnia Diesel. Ya baik, mari kita menuju lokasi ya sahabat semua. Kali ini kita akan menuju Desa Kerapyak ya. Kemarin sudah ke Desa Kerapyak, tapi masih ada satu buah lagi traktor ya di 3000 sewa. Baik sahabat semua, ini adalah Kampung Citran ya, dimana tempat saya tinggal ya. Dan ini menuju ke arah Candi Borobudur. Jadi jaraknya dari tempat saya ke Candi Borobudur itu kira-kira 5 kilo sahabat, jadi cukup dekat ya. Bagi sahabat semua yang mungkin belum pernah ke Borobudur, pastinya bisa lewat ini ya, bisa mampir ke tempat saya. Baik, kita belok kanan ya. Ini ada gang, ini memasuki Desa Parimono ya. Ini Parimono adalah kelurahan sahabat semua. Dan kampung ini sudah memasuki Kampung Kerapyak ya. Ini bisa kita lihat masuk gang ya. Suasana alam semi kota sahabat semua ya. Jadi ini suasana pedesaan tapi sudah ramai ya, banyak penduduknya sahabat semua. Tentunya mungkin berbeda dengan tempat sahabat semua, mungkin bisa lebih ramai tapi bisa juga lebih sepi ya, dalam arti mungkin penduduknya tidak banyak sahabat. Mungkin yang berada di luar Pulau Jawa, jarak rumah biasanya jauh-jauh ya. Mungkin ini suatu pemandangan yang harapannya bisa menghibur, saling tukar informasi wilayah. Nah, ini daerah persawahannya sahabat semua, di pinggiran desa. Sebelah kiri ini sawah semua, lagi menghijau sahabat. Dan di depan itu adalah Balai Desa Parimono. Kita akan belok kanan ya. Nah, desa belok kanan dan traktornya ada di ujung itu. Ya, sudah memasuki Desa Desa Kerapyak ya. Traktornya ini ya. Traktornya baik, ini traktornya di sini. Kita tanyakan. Klanuwun Bu, niki ndak traktore sing dilampake Pak Kamto nggih? Oh, kajeng ngontrol mesinnya nggih Bu nggih? Oh, Pak Kamto dereng mriki. Napa ngentasi? Ajeng kontrol pripun? Ajeng kula setel klepe kalih ngresik-ngresiki. Oh nggih. Nganu, tapi niki kesah niku pripun? Ten kisah. Dintasi sekedhap. Mboten napa-napa, kadang kula bongkari mawon, mangke lak mriki masalah pun janjian. Oh, pun ngertos. Nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih, ngoten nggih. Nggih, nggih. Wah, niki traktore enggal nggih. Niku nggih, tapi Oh, kok operasi niku. dereng saged mlampah. Nggih. Wah, sayang banget niki. Nggih niku nganu ta. Nganune niku dalane niku lak ngrusak-ngrusake dalengan. Oh, nggih. Dereng wonten dalane ta Pak. Kedah nggih kayu sik kuat to ngoten. Nggih. Ini traktor roda 4, Saking pemerintah niku. belum pernah jalan ini. Dereng operasi niku tesih enggal. Oh, Dereng nate operasi. baik sahabat, ini Bapak Pak Kamto ya, ini lagi ada kepentingan tapi kemarin sudah janjian
Baik, ini kita bongkar aja ndak apa-apa ya. Kita cek. Kita bongkar. Baik, ini bisa kita lihat ini traktor kelompok tani ya. Ini traktor bantuan di mana ini ada logonya, ada stempelnya di sini ya. Baik, adapun mesinnya adalah RD85DI2S ya. Ini kalau dilihat secara fisik ini jelas masih bagus ya, masih kering, dan ini mesin ini mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun kemungkinan ini, jadi masih prima. Namun demikian akan kita kontrol klepnya ya, kemudian kita bersihkan daripada saringan solar ya tentunya. Coba kita cek dulu ya sahabat sebelum kita bongkar apakah filter udaranya dikasih oli atau enggak ya. Pak, kamu toh? Pak, sehat Pak. Dengan punten niki kalau tilik kalau bongkarian nggih. Nggih. Lebih saking ndak apa? Saking blonjo. Oh. Ya, baik, ini kita lihat filter udaranya ya, ini ada olinya sahabat ya. Baik, ini memang harus dikasih oli, jadi udara yang masuk ke ruang bakar dipastikan bersih. Baik, nanti akan kita bersihkan. Kita lihat setelan klepnya sudah rubah atau belum ya. Setahun apa 2 tahun nih Pak Kamto? Kira-kira? Ya? 2 tahun lebih. Oh, udah 2 tahun lebih ya. Jadi ini memang diesel ini sebenarnya perawatannya cuma yang penting ganti oli tertib ya. Pertama, yang kedua setiap ganti oli ini dikasih oli. Jangan lupa dikasih oli filter udaranya, sama paling membersihkan filter solar, dan juga jangan sampai kehabisan air radiatornya. Juga tentunya harus selalu kita kontrol daripada kekencangan vibel ya. Ini sepertinya vibelnya sudah saatnya ganti sahabat ya. Bisa kita lihat ini sama lakernya macet sahabat. Laker kipas ini menyebabkan pertama kadang mungkin engkolannya berat ya, karena kedua nanti mengurangi tenaga, karena tenaga yang harusnya buat kerja tapi habis di sini karena bearingnya ini macet. Baik, nanti ini akan kita atasi. Ya baik, ini nanti kipas, vibel kipas akan kita ganti sama laker kipasnya ya 6203 karena mengalami kemacetan. Ngoten nggih Pak Kamto, diganti nggih. Baik, akan saya bongkar dulu. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa. Ini lagi servis jalan-jalan dalam rangka program servis dari Kubota dan gratis ya. Baik, posisi saat ini berada di dusun apa ya? Dusun apa ya Mas ini? Krapyak. Dusun Krapyak. Kelurahannya ikut di Pak Kamto. Ikut Parimono ya, bersama Pak sinten namanya Pak? Kamto. Namanya Pak Kamto. Jadi udah traktor ini sudah kurang lebih 2 tahun ya Pak? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ya, ini belum pernah bongkar dan ini akan kita cek. Ngoten nggih Pak? Kalau cek nggih. Baik, untuk itu tetap ikuti ya. Akan saya kontrol dulu daripada kondisinya.
Baik, seperti biasa kita lepas filter udaranya ya. Habis itu filter udara kita lepas, kita lepas pula yaitu pipa HPP nya atau selang HPP, kita lepaskan dulu. Kemudian habis itu kita lepas daripada penutup klep atau bonet penutup klep ya. Kita akan stapel klepnya dulu, namun demikian kita topkan dulu sahabat semua ya. Jadi sebelum kita melepas bonetnya kita posisikan top ya, dimana posisi top itu piston pas di TMA, solar pas keluar ya. Nah, kita cek seperti ini caranya ya. Solar pas keluar itu biasanya pasti pas posisi TMA. Baik sahabat semua, setelah itu kita buka atau kita kendorkan, yaitu baut 10 3 buah sahabat semua, dengan menggunakan tentunya kunci 10 ya. Usahakan kuncinya mapan sahabat semua, jangan menggunakan kunci pas, nanti bisa merusak daripada baut ya. Kita pastikan top ya, dimana nanti kita akan nyetel klep itu posisi top, sehingga dipastikan tidak salah setel sahabat semua. Kita bersihkan dulu tentunya biar agar enak ya. Kita bersihkan dengan bensin atau solar ya, biar nyetelnya enak. Baik, setelah itu kita setel ya dengan standar ukur yaitu 0,20 antara klep in dan klep X itu sama sahabat semua. Sahabat semua perlu diketahui, bila mana ada keluhan kok suaranya jebobok atau pok. Nah, itu biasanya setelan klep daripada klep in itu terlalu lebar sahabat semua, sehingga menimbulkan bunyi seperti tepukan di filter udara ya, sehingga suaranya jadi jelek. Nah, itu biasanya faktor kerenggangan daripada klep itu kurang rapat. Baik, setelah ini kita setel, ini kita akan tutup kembali ya. Kita tutupkan kembali penutup klepnya, namun demikian kita kasih stempet dulu ya. Saya biasanya memang tidak menggunakan lem gasket, karena apa? Karena bila nanti suatu saat kita bongkar itu perpak tidak rusak sahabat semua. Tapi bila kita lem itu memang kuat, tapi biasanya nanti perpaknya rusak. Dan pengalaman ini tidak memakai lem pun tetap rapet ya, terutama diesel Kubota itu memang rapet karena presisi. Baik, setelah itu kita coba kuatkan lagi, kita pasang lagi daripada selang HPP, dan pastikan tentunya solarnya lancar sampai ke injektor. Biasanya ada suara ya, kalau solar sudah nyampe di injektor itu ada suara pengabutan. Nah, itu tanda-tandanya kalau solar sudah sampai ke pengabutan. Setelah itu kita bersihkan daripada filter udara ya. Filter udara ini tentunya sering bermasalah karena sering diabaikan ya ini. Padahal ini faktor penting. Ini bisa kita lihat ya, kotor. Tapi ini perawatannya termasuk bagus ya sahabat, karena apa?
ada olinya, jadi ini hanya membersihkan aja. Dan tanah yang masuk itu tidak begitu banyak ya, karena sering dibersihkan dan dikasih oli. Beda bila mana tidak pernah dikasih oli atau mungkin malah tidak pernah dikontrol ya, itu bisa banyak tanah mengumpul ya. Kalau banyak tanah itu bisa buat nanam jagung sahabat semua, karena saking banyaknya. Baik, setelah bersih kita bautkan kembali, yaitu dengan menggunakan kunci 12 sahabat semua. Tentunya harapan saya tidak bosan-bosan ya selalu menonton video ini, karena memang mesin itu hanya seperti itu aja sahabat semua, jadi tidak pindah-pindah. Jadi yang dibahas ya cuma itu aja, tapi semakin kita sering melihat, semakin kita sering mendengar, semakin kita sering mengerjakan, maka akan hafal, sehingga nantinya kita akan menjadi di luar kepala. Dan harapannya ya kalau kita bisa menularkan ya kepada sahabat yang lain, tentunya harapannya bisa berguna sahabat. Baik, ini kita masukkan kembali daripada daleman daripada filter udara yang sudah kita bersihkan. Kemudian jangan lupa masang karetnya ya sahabat semua, dimana di filter udara itu di bagian paling atas itu ada lapisan karet ya, itu buat meredam juga ya sahabat. Baik, setelah itu kita isi oli ya, ini 100 cc ya sahabat. Jangan lupa, ini faktor yang sangat penting sekali, dan kita kuatkan kembali tentunya. Baik, setelah filter udara beres, kita cek daripada filter solar sahabat semua. Filter solar ini ya kadang juga diabaikan ya, kadang tidak pernah dibuka sahabat, jadi kadang tercampur dengan air ya, kadang sampai ada kayak tanahnya. Mengapa bisa tercampur dengan air? Karena itu ada faktor pengembunan sahabat semua. Bila mana sahabat itu habis kerja ya, sore pulang, kemudian posisi solar kosong ya, itu di malam hari biasanya ada proses pengembunan. Nah, itu lama-lama tentunya bisa mengumpul, dan bilang mengumpul daripada embun ya, lama-lama akan terkumpul di gelasan solar ya, seperti ini ya, bisa dilihat biasanya kok bisa kecampur air ya. Nah, prosesnya seperti itu sahabat. Jadi proses pengembunan dalam waktu yang agak lama, maka kumpulan air, molekul-molekul air itu akan terkumpul dalam gelasan solar itu. Makanya kita kadang kalau sudah tercampur dengan air harus dibersihkan ya sahabat. Baik, ini kita kuatkan dulu dengan tangan sahabat. Itu baut 12 dilepas ya, biar kalau ndak ngelepas baut 12 itu biasanya nanti kalau langsung dipasang itu bisa bengkok itu filter solarnya, kan sayang, jelek jadinya. Baik, kita kuatkan sedikit ya, dengan penuh perasaan sahabat, jangan sampai terlalu keras ya tentunya. Oke, setelah saringan solar sudah kita bersihkan ya, kita
tutupkan kembali daripada cover ya, cover penutup yang merah itu dengan menggunakan kunci 10 dan baut 10 nya tentunya dipasang ya sahabat. Baik sahabat semua, setelah itu kita mau mengganti vibel kipas ya. Vibel kipasnya ini sudah rusak atau sudah tipis sahabat semua, dan ini kebetulan bearingnya atau lakernya daripada laker kipas yang bawah itu juga macet. Nanti ini sekalian akan kita ganti sahabat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa bila mana laker daripada vibel kipas yang bawah itu macet, itu bisa menyebabkan tenaga hilang, apalagi sampai macet dan vibelnya itu juga posisinya sudah aus, tentunya akan kecepatan daripada kipas itu akan sangat berkurang ya. Ini bisa kita lihat macet ya, nanti akan kita ganti. Dan ini juga bisa kita lihat sahabat, sudah tipis sekali nih ya. Ini sudah belum putus tapi tipis. Ini tentunya tidak maksimal ya nanti pada waktu berputar. Ini kita ganti ya. Adapun ukurannya ini FM 37,6 sahabat ya. Dan caranya kita tidak perlu melepas roda gila sahabat. Caranya seperti itu, cuma dikalungkan ya, dikalungke. Tadi tidak usah, kadang kalau yang belum tahu ini harus nyopot roda gila, karena diameter daripada vibel sama roda gila itu besaran roda gilanya. Bagi yang belum tahu tentunya itu pasti nyopot roda gila, itu kebanyakan di lapangan seperti itu ya. Tapi sahabat semua yang melihat video ini ya, tentunya harapannya ya mengerti. Jadi kalau masang vibel kipas itu tidak perlu dicopot roda gilanya, jadi cukup dikalungke ngono. Baik, setelah itu, setelah kita pasang vibel kipasnya, kita baut-bautkan kembali ya dengan menggunakan kunci 10. Adapun kalau menguatkan ini jangan pol-pol sahabat, biasa menguatkan baut roda itu bisa dol kalau terlalu keras. Setelah itu kita pasang kembali itu pulley tensionnya, jangan lupa jangan terlalu kenceng tapi juga jangan terlalu kendor. Setelah itu kita pasang kembali penutup pengaman vibelnya ya, supaya tidak kehujanan. Bila kehujanan tetap bisa jalan harapannya ya. Tapi kadang banyak dilepas juga ini sahabat. Baik, setelah itu yang terakhir kita isikan olinya ya. Tentunya isinya 2,4, jangan lupa ya. Dan cara menggantinya itu 100 jam ya. Tapi karena pakai oli Kubota itu bisa 200 jam. Karena kualitasnya lebih bagus ya. Tapi kalau pakai oli yang lain 100 jam itu harus sudah diganti ya. Nanti nah sudah oke. Ya baik, oke, kita cek nomor mesinnya adalah RD85 DI ya, AJW 4536. Baik, ini kita kita catat nomornya. Ya baik, setelah itu kita
coba hidupkan ya, dan sudah oke. Baik, mungkin perjalanan servis kurnya diesel keliling-keliling kali ini saya cukupkan sekian dulu ya, dilanjut ke servis selanjutnya di desa yang lain, di tempat yang lain, harapannya pengalaman yang berbeda-beda pula. Baik, mudah-mudahan awet dan jaga perawatannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.